Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini coba kita bahas saham Telkom ya. Yang hari ini melompat 190 poin atau 7,34% ya. Nah, apakah ini tanda-tanda Telkom sudah mulai bangkit dari tidur? Nah, mudah-mudahan seperti itu teman-teman ya. Nanti coba kita lihat ya. Memang hari ini banyak yang hijau ya teman-teman. Adaro hijau tapi ini terkoreksi ya, sempat ke 3.800 balik lagi. Antam 5%, Astra. Oh, perbankan yang merah ya. BRI aja yang hijau. BSSR juga hijau, Era Games masih merah, ITMG merah. Medco hijau. Medco itu udah nyentuh 1000 toh. 1060 ya terendah. 1065. PTBA juga hijau. Nah, Telkom nih yang luar biasa nih Telkom. Hari kemarin kalau nggak salah juga hijau nih Telkom nih. Satu minggu sebelumnya tuh masih sideways ya. Terendah di 2500-an nih kalau nggak salah nih. Setelah itu melesat. Nah, ini ada isu apa ini ya? 1 bulan. Nah, ini udah dari 2500 sudah 200 poin ya. 3 bulan masih turun. 6 bulan juga masih turun. 1 tahun juga masih turun ya. Tertinggi di 4.200. Tertinggi terendahnya di 2.530. Nah, Telkom ini kalau kita lihat 3 tahun coba. 3 tahun juga masih turun ya. Nah, 5 tahun ini menarik nih kalau kita lihat chart 5 tahun ini. Ini kalau mengulang tahun 2020, jadi ini Telkom itu sempat turun dari 4.300 sampai ke 2.600 kalau nggak salah ini. Atau bahkan ke 2.500 nih ya. Habis itu langsung melesat sampai 3.000 berapa ini 500. Terus terkoreksi lagi, melesat lagi sampai 4.700. Nah, ini kalau balik ke 4.000 aja ini udah cuan lebar nih teman-teman Telkom. Analitiknya ini masih merah sini ya. Telkom masih merah nih. Newsnya apa coba kita lihat news. Oh, ini newsnya. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Cikal bakal super holding BUMN sudah mulai memanggil BUMN yang dinaunginya. Memanggil Direktur Utama BRI, Telkom dan Telkom ya. Nah, ini mungkin dianggap isu strategis ya bagi Telkom teman-teman. Baca nih ya. Terus kemudian kita lihat ke statistik. Nah, ini triwulan ketiga memang turun ya Telkom. Turun semua ya. Triwulan 1 turun, triwulan 2 turun, triwulan 3 turun. Nah, ini triwulan 4 gimana? Kalau triwulan 4 naik, misalnya 68 gitu aja udah. IPS-nya lebih tinggi nih Telkom. Bisa jadi ini triwulan keempat nih sampai Desember ya. Kalau kinerjanya bagus Telkom bisa naik ini IPS-nya, labanya naik dan potensi dividennya juga otomatis juga naik. Ini sudah berapa ini dividennya nih? 615860. Ada 179 kalau ditambah 65 aja ya. 244. Hampir sama dengan tahun lalu ya kalau 65 ya.
Kalau lebih dari 65 IPS-nya untuk triwulan keempat, ini IPS-nya bisa lebih tinggi. Anggap aja IPS sekian-sekian, berarti kali 772%. 175, hampir sama ya. 175 dibagi harga saham yang sekarang 2780. Masih 6% ya, lumayan. Makanya jadi kalau teman-teman pegang Telkom ya nggak usah cut loss ya teman-teman. Ya udah average down aja kalau punya dana. Tapi kalau nggak punya dana ya udah biarin aja nanti naik lagi. Atau nunggu dividen ya, dividennya tuh bulan Mei ya. Nanti mendekati dividen Telkom itu pasti naik ya. Pasti naik. Nah hal-hal seperti ini yang kadang kita nggak tahu teman-teman ya. Jadi apa agenda perusahaan ke depan ya, atau nanti berkaitan juga dengan politik juga, jadi nggak tahu juga ini. Kalau kita lihat ternyata dengan pembentukan Danantara itu malah berimbas positif terhadap Telkom ya. Jadi bisa jadi nanti Telkom, kemudian apa lagi ya, ada beberapa yang nah ini ya di Telkom. Nah itu 7 BUMN yang nanti masuk Danantara ini teman-teman. Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom, dan holding BUMN Pertambangan Indonesia Main ID. Jika konsolidasi berjalan mulus, Danantara diperkirakan mengelola AUM senilai 600 miliar dolar. Jumlah itu ditargetkan meningkat hingga 982 miliar dolar beberapa tahun ke depan. Ini termasuk besar nih ya. Terkait dengan prospek saham Telkom, analis dana reksa akan rekomendasi beli. Nah ini targetnya berapa ini, coba kita lihat. Diestimasi 3.600 sampai 4.200. Wih, pas 4, anggap aja pertengahan ya, harga Telkom 4.000 aja udah cuan lebar ya. Makanya saham Telkom mulai bangkit ya. Nah kalau kita minus ya di saham Telkom terus kita jual cut loss ya akhirnya malah rugi. Tapi kalau kita nggak jual, dipertahankan aja, paling nggak nanti ada pembagian dividen udah kerugiannya udah berkurang 6% sampai 7%. Belum lagi nanti kalau harga sahamnya ternyata mantul ya, naik gitu. Balik lagi ke 3.500 sampai 4.000 udah lumayan itu. Coba Telkom. Nah, ini Telkom. Oh, ini bagus nih. MACD-nya bagus. Bisa sampai target 2.900 sampai 3.000 ya. Telkom ini. Target terdekat. Coba lihat Bollingernya ya. Wih, bagus nih Bollingernya. Walaupun masih ada potensi turun ya teman-teman. Cuman ini volumenya besar nih. Foreign coba kita lihat. Oh, foreign mulai masuk nih ya, 175.000 lot. Foreign masih kecil sebenarnya masuknya nih, tapi Telkom naiknya tinggi ya. Lumayan ini. Kita lihat teknikalnya coba. Wih, baik semua. Tembus MA10, MA20. Nah, ini target berikutnya 2.900-an lah ya, 2.950 itu bagus. Sampai 2.960. Keren ini Telkom. Kalau mau masuk mungkin teman-teman bisa dipertimbangkan ya. Kalau takut koreksi turun, masuknya bertahap.
Jadi intinya ketika kita membidik suatu saham yang bagus ya menurut kita ya, saat saham itu terkoreksi ya kita masuk. Kalau takut turun lagi masuknya bertahap. Misalnya kita mau beli 100 lot, ya udah masuk dulu 20 lot. Nanti turun lagi, masuk lagi, turun lagi, masuk lagi. Karena kita nggak tahu dia itu mau mantul itu kapan, itu kan kita nggak tahu. Jadi secara teknikal mungkin bisa diprediksi ya, tetapi teknikal kan nggak 100% ya, paling 70% atau 80% lah ya. Selebihnya masih ada faktor X, faktor lain ya, misalnya global atau juga market maker ya, bandarnya tuh mau bawa kemana gitu kan, bisa jadi seperti itu. Yang penting pokoknya teman-teman kalau fokus di saham-saham yang bagus, terus dividennya ada yang minimal 5% atau di atasnya, itu udah tenang lah ya. Jadi setiap tahun udah dapat dividen, walaupun sahamnya turun dia dapat dividen. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham Telkom ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi dan jangan terjebak di saham-saham gorengan. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup silahkan ya, klik gabung ya. Teman-teman subscribe dulu, kemudian klik gabung. Nanti kita bahas lebih detail tentang beberapa saham dan teman-teman juga bisa request ya saham tertentu atau bedah portofolio. Nanti akan kita berikan saran yang terbaik ya, sesuai versi saya tentu saja teman-teman. Dan disclaimer juga ya, semua resiko itu tetap di tangan teman-teman ya. Karena kita cuma menyarankan ya, berdasarkan informasi dan juga pengalaman selama di bursa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.